Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you? I hope you are fine. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu sehat selalu ya. Oke. Here we are in an English class. Jadi kita sekarang ada di kelas bahasa Inggris atau di pelajaran bahasa Inggris of the fourth grade students of SDIT Al-Fatimiyah Surabaya. Jadi kita ada di kelas pelajaran bahasa Inggris kelas 4 SDIT Al-Fatimiyah Surabaya. Today we are going to learn about asking and giving help or asking someone to do something. So, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk meminta atau memberikan bantuan atau juga untuk meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi yang pertama dulu ini kita ada asking or inviting someone to do something. Jadi kita yang pertama-tama, karena ada banyak hal yang harus dipelajari, yang pertama kita akan belajar tentang cara untuk mengajak orang-orang atau seseorang melakukan sesuatu. Bagaimana kita mengajak orang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris, in English of course. So the first way, jadi cara yang pertama ada let's play together. Play itu kalian sudah tahu kan, play itu adalah bermain, together. Play ini bermain dan together adalah bersama-sama. Then the second one, contoh yang kedua ada let's sing together. Sing ini artinya menyanyi atau bernyanyi. Ayo bernyanyi bersama-sama. Let's clean the board. Ayo membersihkan papan tulis. Nah, let's means ayo atau mari kita. Jadi let's itu bisa diartikan ayo atau mari, terserah kalian, sama aja artinya. Jadi misalnya let's play together, it means that ayo kita bermain bersama. Nah, kalau kalian udah mengajak, pasti ada respon dong, pasti ada jawabannya. You got the responses. So there are two responses, there are two kinds of responses. The first is positive responses and the second is negative responses. Jadi ada dua jenis respons. Yang pertama yaitu respon yang positif atau bisa diartikan sebagai respon yang mau untuk diajak. And then the second one is response negatif. Yang kedua adalah respon negatif atau kalau misalnya tidak mau. Oke? Yang pertama dulu kita bahas the positive word. Positif atau yang mau itu kalian bisa jawabnya cuman cukup oke, bisa, atau sure, atau alright. Ini artinya sama, baiklah, atau tentu, atau intinya adalah kalian mau untuk diajak. Kalian bisa menggunakan salah satu dari ini, misalnya let's sing together, alright, ya berarti kalian mau untuk diajak bernyanyi bersama. Atau kalau kalian misalnya tidak mau untuk diajak bernyanyi, kalian bisa mengatakan I am sorry. Ini bisa sudah menolak I am sorry atau I can't. Kalian bisa bilang I am sorry, maaf, atau kalian bisa I can't, saya tidak bisa. Atau bisa juga digabung menjadi I'm sorry, I can't. Jadi ingat ya, kalau kalian mau diajak, kalian jawabnya yang oke, sure, alright. Kalau kalian tidak mau, kalian cukup menjawab I am sorry atau I can't. Jangan kebalik ya, kalau balik nanti kalian salah. Oke, do you understand? Ya, paham ya sampai sini ya. Oke, and then the second one, yang selanjutnya ini adalah ekspresi untuk borrowing and asking something. Jadi ekspresi yang kedua adalah bagaimana caranya kita untuk meminjam dan meminta sesuatu ke seseorang. Contohnya kalau misalnya kita lupa nih, we forget to bring our pencil or our book. Kalau misalnya kita lupa membawa pensil atau buku kita, we can say, excuse me, can I borrow your book please? Excuse me, can I borrow your book please? Excuse me means permisi. Jadi artinya excuse me adalah permisi. Ingat ya, excuse me. Kayaknya kalian udah pernah diajarin deh. Kalau misalnya mau izin kan pasti ada excuse me-nya. Can I borrow your book please? Means artinya bisakah atau bolehkah saya meminjam buku kamu? Atau
selain can, kita bisa juga memakai may. Sama aja artinya, ini bisa, ini boleh. Excuse me, may I borrow your book please? Permisi, bolehkah saya meminjam bukumu? Nah, sama. Di sini juga ada responsnya. Kalau kalian meminta, pasti kan ada responnya. Nah, ini kalau diberi positive responses. Kalau ini negative responses. Jadi ini adalah yang respons positif. You can say, kamu bisa mengatakan yes you can, yes you may, or yes of course, atau yes here you are. Yes you can, yes you may itu artinya adalah ya kamu boleh, ya kamu bisa, atau ya tentu saja, itu yes of course. Atau yes here you are. Here you are means ini kalian memberi bukunya, kalian pinjam buku ya, sambil bilang here you are, itu memberikan here you are. Nah, tapi kalau misalnya kalian ada teman kalian pinjam tapi kalian masih menggunakan buku kalian bisa bilang I am sorry, atau I am sorry, I am using it, I'm using it. I'm sorry, I'm using it. Maaf, saya sedang menggunakannya. Jadi kalau misalnya kalian sedang menggunakan barang yang mau dipinjam, kalian bisa mengatakan, you can say I am sorry, I am using it. Paham ya? You understand? Okay? Nah, and the next, if you are going to ask something to your friends, misalnya kalian kalau mau meminta sesuatu, misalnya kalian lihat teman kalian bawa permen dan kalian mau minta permennya, kalian tidak boleh dong borrow. Kalian nggak mungkin bilang borrow, kan permen bukan dipinjam tapi diminta kan. Masa kalian habis itu pinjam permen, nggak toh? Jadi you can say, excuse me, can I have a candy please? Ini maksudnya adalah bolehkah atau bisakah saya meminta sebuah permen? Nah, kalian boleh menjawabnya seperti ini, yes here you are. Atau kalau kalian menolak, kalian bisa aja bilang I am sorry. Sudah cukup, I am sorry, itu aja. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah belajar berapa ekspresi tadi. We have learned 2 expressions. Kita sudah belajar tentang 2 expressions, borrowing and inviting or asking someone to do something. Jadi yang pertama kita belajar tentang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi misalnya mau mengajak orang bermain, kita bisa bilang let's play together. Itu kalian bisa cek pada di halaman 7 sampai dengan 8 yang ekspresi yang pertama. Kemudian yang the second expressions itu ada di halaman 9 sama 10. Nah, borrowing and asking something itu ada di halaman 9 sama 10. You can find it on page 9. Jadi di situ adalah ekspresi-ekspresi untuk meminjam atau meminta sesuatu kepada teman kalian. Jadi jangan lupa, jangan salah ya kalau misalnya cara memintanya simple, sederhana dalam bahasa Inggris. And the last, don't forget to say thank you. Oke, jangan lupa kalau kalian sudah dipinjemin atau dikasih sesuatu sama orang, kalian harus mengatakan thank you atau terima kasih. So do you know how to answer thank you? Kalian tahu nggak gimana caranya menjawab thank you? Thank you atau terima kasih, jawabannya adalah ini yang merah ya. You are welcome. You're welcome artinya adalah sama-sama. Maksudnya kalau kalian udah dibilang thank you, jawabnya you're welcome.